bahwa ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah kewajiban pertama bagi seorang mukallaf. Kita sudah jelaskan tentang siapa mukallaf, yaitu mereka yang sudah baligh dan berakal dan telah sampai kepadanya dakwah Islam, yaitu aslud dakwah, 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwasanya wajib bagi setiap mukallaf itu untuk ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan mengetahui sifat-sifatnya, seperti yang sudah kita jelaskan. Salatullah, salamullah, alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, kita sampai pagi hari ini pada nazam yang ke-14. Mari kita memulainya dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wajzim bi anna awwalan mimma yajib ma'rifatun wa fihi khulfun muntasib. Wajzim lan netepno sapa sira bi anna awwalan kelawan sak temene kang kawitan, mimma nyatane saking barang yajibu kang wajib apa ma iku ma'rifatun ma'rifat, ay ma'rifatullah, wa fihi lan iku ing dalem awalan mimma yajib khulfun utawi perbedaan pendapat, muntasibun kang jumeneng. Hadirin hadirat rahimakumullah, Asy-Syaikh Ibrahim Al-Laqani beliau mengatakan, pastikanlah keyakinanmu bahwasanya pertama kali yang wajib bagi setiap mukallaf adalah ma'rifah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hal menentukan perkara yang pertama kali wajib diketahui oleh setiap mukallaf, itu ada perbedaan pendapat. Hadirin hadirat rahimakumullah, al-muallif rahimahullahu ta'ala beliau menegaskan bahwa ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah kewajiban pertama bagi seorang mukallaf. Kita sudah jelaskan tentang siapa mukallaf, yaitu mereka yang sudah baligh dan berakal dan telah sampai kepadanya dakwah Islam, yaitu aslud dakwah, 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwasanya wajib bagi setiap mukallaf itu untuk ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan mengetahui sifat-sifatnya, seperti yang sudah kita jelaskan. Dengan mengetahui sifat-sifatnya, baik sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, dan sifat yang jaiz bagi Allah. Mengetahui atau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu laisa ala sabilil ihatah, tidak secara menyeluruh sampai tahu hakikatnya, tidak sampai seperti itu. Jadi ma'rifatullah laisa ala sabilil ihatah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak sampai mengetahui secara menyeluruh sampai pada hakikatullah. Kenapa? Karena
Tidak ada yang mengetahui hakikat Allah selain hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelum kita membahas ini, mu'allif di sini fokusnya adalah pada bahwa kewajiban bagi setiap mukallaf yang pertama kali sebelum hal-hal yang lain, sebelum sholat, sebelum puasa, sebelum ibadah-ibadah yang lainnya, sebelum kewajiban-kewajiban yang lainnya, kewajiban yang pertama kali harus dilakukan oleh setiap mukallaf adalah ma'rifatullah, adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Itu dasarnya. Fa'lam, ketahuilah, artinya milikilah ilmu tentang bahwasanya la ilaha illallah. Nah, ini adalah perintah untuk memiliki ilmu bahwasanya tidak ada yang disembah dengan hak selain hanya Allah. Ketika perintah meyakini atau perintah untuk mengetahui bahwa tidak ada yang disembah dengan benar selain Allah, maka itu juga secara otomatis perintah untuk mengenal Allah. Karena hanya Allah yang berhak disembah, maka kita harus mengenal Allah agar kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar, tidak menyembah kepada selain Allah. Karena seseorang yang tidak mengenal Allah dengan pengenalan yang benar, maka dia akan menyembah selain Allah. Seperti halnya orang-orang Wahabi. Orang-orang Wahabi, mereka mengatakan la ilaha illallah. Mereka mengatakan itu. Mereka mengatakan bahwasanya tidak ada yang disembah dengan hak selain hanya Allah. Mereka mengatakan bahwa yang disembah dengan hak itu hanya Allah saja, selainnya disembah dengan batil. Mereka tahu itu. Mereka mengetahui itu, bahwa hanya Allah yang berhak untuk disembah, bahwa Allah pencipta alam semesta ini. Orang-orang Wahabi tahu itu. Tetapi meskipun demikian, ternyata orang Wahabi tidak menyembah Allah. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Allah. Mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu berupa benda, berupa jisim yang beranggotakan badan, memiliki bentuk, memiliki ukuran, yang bertempat di atas arsy, duduk di sana. Ini menunjukkan mereka tidak mengenal Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperkenalkan zatnya bahwa dirinya adalah laisa kamitslihi syai', bahwa Allah enggak serupa dengan makhluk. Sementara Allah yang dikenal oleh orang-orang Wahabi adalah Allah yang serupa dengan makhluk, yang menurut mereka itu Allah, padahal itu bukan Allah. Bahkan yang menurut mereka ada, yang sebenarnya sama sekali tidak ada. Maka sesungguhnya mereka tidak menyembah Allah, tetapi menyembah sesuatu yang mereka khayalkan, yang mereka bayangkan, yang mereka gambarkan ada, menyerupai manusia, bertempat di atas arsy, padahal dia tidak ada. Menyembah sesuatu yang hanya dikhayalkan, yang tidak ada wujudnya, dan itu bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesuatu yang serupa dengan makhluk itu bukan Allah. Allah laisa kamitslihi syai'. Jadi tidak cukup seseorang hanya tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak disembah, maka berarti dia menyembah Allah. Tidak secara otomatis begitu. Nyatanya orang Wahabi tahu bahwa hanya Allah yang berhak disembah, tetapi mereka menyembah Allah karena mereka tidak mengenal Allah. Karena itulah maka mengenal Allah itu adalah kewajiban pertama.
kewajiban pertama bagi setiap mukallaf agar dia bisa mengenal Allah, agar dia bisa beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya dan tidak beribadah, tidak menyembah kepada selain Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana a'lamukum billahi wa akhsyakum lahu. Ini juga sebagai dalil bahwa mengenal Allah adalah yang paling utama dan yang pertama, yang menjadi kewajiban pertama bagi mukallaf. Beliau mengatakan, ana a'lamukum billah, aku ini adalah orang yang pertama kali mengenal atau orang yang paling mengenal Allah, dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Orang yang paling mengenal Allah akan menjadikan dia menjadi orang yang paling takut kepada Allah. Orang yang paling tidak mengenal Allah, maka dia juga tidak akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana a'lamukum, kata Nabi, saya adalah orang yang paling mengenal Allah. Ini adalah kebanggaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa al-ilmu billah, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, adalah sesuatu yang paling utama dan yang paling pertama, harus diketahui oleh setiap mukallaf. Kemudian Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Imam Ahli Sunnati wal Jamaah, beliau mengatakan, awwalu ma yajibu 'alal 'abdi al-'ilmu billahi wa rasulihi wa dinihi. Awwalu ma yajibu 'alal 'abdi, kewajiban pertama bagi seorang hamba adalah al-ilmu billah, yaitu mengenal Allah, wa rasulihi, dan mengenal rasulnya, wa dinihi, dan mengetahui agamanya. Ini pernyataan siapa? Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan di sini Al-Imam Asy-Syaikh Ibrahim Al-Laqani, beliau juga mengatakan hal yang sama. Beliau mengatakan, wajzim bi anna awwalan mimma yajib ma'rifatun. Nah, ma'rifah yang pertama kali, ma'rifatullah, itu yang pertama kali wajib bagi setiap muslim. Maka orang tua waliyus sabiyyi was sabiyyati, seorang wali anak kecil, laki-laki maupun perempuan, apakah itu salah satu dari mereka, apakah itu bapaknya atau ibunya, kakeknya atau neneknya, wajib bagi wali ini untuk mengajarkan anaknya yang telah berumur 7 tahun dan telah mumayyiz, mengajarkan ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul. Wajib bagi mereka untuk memperkenalkan Allah dan Rasul kepada anak-anak mereka yang telah berumur 7 tahun hijriyah dan telah mumayyiz. Kenapa? Karena ini adalah pengetahuan pertama yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf. Ketika seseorang itu balik, harus sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sebelum dia balik, ketika dia berumur 7 tahun dan mumayyiz, maka seorang waliyus sabi, wali seorang anak kecil, wajib dia untuk mengajarkan ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul kepada anaknya tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita katakan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbeda dengan mengenal makhluk. Kalau kita mengenal makhluk,
Ya kita dengan cara bagaimana orangnya, tinggi atau pendek, gemuk atau kurus, tampan atau jelek, hitam atau putih, kuning, sawo matang kulitnya, rambutnya panjang atau pendek, matanya sipit atau besar misalnya, hidungnya mancung atau pesek. Itu cara mengenal makhluk, cara mengenal manusia secara khusus begitu. Rumahnya mana, alamatnya mana, apakah alamatnya di Kediri, Jakarta, atau Sumatera, Riau, Aceh, Sulawesi, dan seterusnya. Itu kalau mengenal makhluk. Nama bapaknya siapa, nama ibunya siapa, berapa saudaranya, itu mengenal makhluk. Tapi mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala enggak seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha suci dari menyerupai makhluknya. Allah tidak menyerupai makhluk, maka mengenal Allah tidak sama dengan mengenal makhluk. Mengenal Allah dengan mengetahui sifat-sifatnya sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mengenal Allah. Dalam Al-Quran disebutkan laisa kamitslihi syai'. Allah enggak serupa dengan makhluknya. Ini mengenal Allah dengan begitu, dengan mengetahui sifat Allah, bahwa Allah dalam ayat ini menjelaskan bahwa di antara sifatnya adalah laisa kamitslihi syai', mukhalafatul lil hawaditsi, bahwa Allah itu berbeda dengan makhluk. Qala Allah Ta'ala fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Nah, di sini ayat ini Allah menjelaskan bahwa di antara sifatnya bahwa Allah tidak butuh kepada makhluknya. Wa huwas sami'ul basir. Di sini Allah menjelaskan bahwasanya di antara sifatnya bahwa Allah itu zat yang mendengar dan melihat. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di sini ayat ini Allah menjelaskan bahwa memperkenalkan zatnya bahwa dia adalah zat yang maha kuasa, yang memiliki kekuasaan yang sempurna, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperkenalkan zatnya di dalam Al-Quran, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah memperkenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis-hadisnya. Maka mengenal Allah dengan mengetahui sifat-sifatnya sesuai dengan apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, dan telah dijelaskan oleh para ulama. Bukan seperti kita mengenal manusia, bukan seperti kita mengenal makhluk. Hadirin rahimakumullah. Kemudian mengenal Allah itu laisa ala sabili al-ihatah, seperti yang tadi telah sedikit kita jelaskan. Artinya mengenal Allah itu tidak bisa secara keseluruhan sampai tahu hakikatnya. Nggak bisa seperti itu. Hanya sebatas pengetahuan kita, pengenalan kita kepada Allah itu hanya sebatas mengetahui sifat-sifatnya yang telah dijelaskan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Tidak melebihi dari itu, tidak sampai kita mengetahui hakikat Allah. Kenapa? Karena hakikatullah laisa jisman. Karena hakikat Allah itu bukan berupa jisim, bukan berupa benda. Hakikatullah itu laisa jisman kathifan, bukan berupa jisim kathif seperti manusia, seperti binatang, seperti batu, seperti pohon, seperti tembok yang bisa disentuh dengan tangan. Hakikatullah bukan jisim kathif seperti itu. Hakikatullah juga bukan jisim latif yang nggak bisa disentuh dengan tangan. Hakikatullah bukan seperti cahaya, bukan seperti angin,
bukan seperti udara, bukan seperti kegelapan. Hakikatullah sama sekali bukan jisim, sama sekali bukan jisim kathif, dan juga bukan jisim latif. Karena itu hakikatullah itu tidak ada yang mengetahuinya selain hanya Allah subhanahu wa ta'ala itu sendiri. La ya'rifu haqiqatallah illallah. Ini yang harus dijadikan sebagai pegangan kita. Harus kita jadikan sebagai pegangan kita dalam ma'rifatullah. Bahwasanya kaidah ini, maksudnya kaidah ini yang harus dipegangi. La ya'rifu haqiqatallah illallahu. Tidak ada yang mengetahui hakikat Allah selain hanya Allah. Akal kita tidak bisa menjangkau sesuatu yang bukan benda. Pikiran kita itu tidak bisa membayangkan, menggambarkan sesuatu yang bukan berupa benda. Allah bukan berupa benda. Akal kita nggak bisa untuk menjangkau sesuatu yang bukan benda. Sekuat apapun kita berpikir, sekuat apapun kita membayangkan dan menghayalkan sesuatu, maka hasilnya adalah berupa benda. Maka hasilnya pasti berupa benda. Silahkan kalian membayangkan sesuatu, bukan membayangkan Allah, karena Allah nggak bisa dibayangkan. Ini hanya untuk memastikan bahwa hasil akhir dari sebuah pemikiran, hasil akhir dari sebuah khayalan dan gambaran itu pasti berupa benda yang memiliki bentuk, yang memiliki ukuran, yang memiliki warna, yang memiliki tempat, yang berada pada arah. Pasti seperti itu. Silahkan berpikir sampai dengan memejamkan mata, bukan karena tidur atau ngantuk, tetapi apa? Dengan fokus, memfokuskan diri dalam pemikiran sampai memejamkan mata misalnya, maka tetap hasilnya pasti berupa benda. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan benda, maka akal kita tidak bisa menjangkau, tidak bisa menjangkau hakikat Allah yang bukan berupa benda. Akal manusia itu terbatas. Jangankan menjangkau, berpikir tentang Allah, zat Allah yang bukan berupa benda. Kita memikirkan makhluk, sebagian makhluk, itu saja kita tidak mampu untuk menjangkaunya. Seperti misalnya kita membayangkan tentang suatu keadaan sebelum terciptanya gelap dan terang. Akal kita tidak mampu untuk menjangkaunya. Tetapi kita meyakini tanpa ragu bahwa dahulu kala sebelum gelap dan terang diciptakan oleh Allah, maka ada sebuah keadaan tidak ada gelap dan tidak ada terang. Karena makhluk yang diciptakan pertama kali oleh Allah itu adalah apa? Al-ma. Gelap dan terang belum diciptakan, al-ma sudah diciptakan, air sudah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Dan Allah yang telah menciptakan kegelapan dan terang. Apa artinya Allah telah menciptakannya? Artinya Allah telah mengadakannya. Dari sebelumnya nggak ada menjadi ada. Dulu gelap itu nggak ada, kemudian diadakan oleh Allah dari tiada menjadi ada. Dulu cahaya itu nggak ada, kemudian diadakan oleh Allah dari tiada menjadi ada. Berarti dahulu kala sebelum gelap dan terang diciptakan,
ada suatu masa nggak ada gelap dan nggak ada terang. Nah, coba dibayangkan seperti apa keadaan tidak ada gelap dan juga nggak ada terang. Akal kita tidak bisa menjangkaunya. Akal kita tidak bisa membayangkan sebuah keadaan tidak ada gelap dan tidak ada terang. Karena yang kita saksikan hari ini, kalau nggak gelap ya terang, kalau nggak terang ya gelap. Remang-remang itu ada gelapnya, ada terangnya. Seperti di luar itu ada gelapnya dan ada terangnya. Artinya terangnya ada, gelapnya ada. Sekarang fikirkan sebuah keadaan tidak ada gelap dan tidak ada terang. Akal kita tidak mampu menjangkaunya, tetapi kita meyakini bahwa dahulu ada sebuah keadaan tidak ada gelap dan tidak ada terang. Kenapa kita meyakini seperti itu? Karena Allah berfirman, wa ja'ala dzulumati wan nur. Allah yang telah menciptakan gelap dan terang. Artinya dulu memang nggak ada gelap dan terang itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akal manusia tidak bisa berpikir tentang zat Allah. Jangankan berpikir tentang zat Allah, berpikir tentang sebagian makhluk saja kita tidak mampu, apalagi berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga memikirkan zat Allah dalam agama adalah sesuatu yang dilarang. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna ila rabbikal muntaha, wa anna ila rabbikal muntaha. Sahabat Ubay bin Ka'ab, beliau mengatakan, menafsirkan ayat ini, ilaihi intaha fikru man tafakkara. Artinya kepada Allah itu habis pemikiran orang yang berpikir. Orang yang berpikir gak akan nyampe. Makna ayat wa anna ila rabbikal muntaha artinya akal manusia itu tidak akan sampai pada pengetahuan terhadap hakikat dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena akal manusia itu tidak mampu untuk menjangkau hakikat dari zat Allah, maka berpikir tentang zat Allah menjadi dilarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la fikrata fir rabbi, tidak boleh berpikir tentang Tuhan. Kenapa kok nggak boleh? Karena pertama, akal manusia nggak akan bisa memikirkannya. Yang kedua, apabila dia memaksakan diri untuk memikirkannya, maka akan sampai kepada kesimpulan tentang Allah yang serupa dengan makhluk. Dia akan membayangkan Allah. Dia akan menyimpulkan Allah itu berupa benda, karena apa yang ada dalam pikiran kita, sekuat apapun seseorang berpikir, hasilnya benda, seperti yang tadi kita sampaikan. Karena itu nggak boleh seseorang berpikir tentang tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man intahadha lima'rifati mudabbirihi, barang siapa yang berusaha untuk mengenal pengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, fantaha ila mawjudin, kemudian dia sampai pada kesimpulan bahwa Allah itu ada, yantahi ilaihi fikruhu, sesuai dengan apa yang dia fikirkan. Dia berusaha untuk mengenal Allah, kemudian dia sampai dari usaha pengenalan itu, dia sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa Allah itu ada sesuai dengan apa yang dia fikirkan, fahuwa musyabbihun. Maka orang yang seperti ini disebut musyabbih.
Dia berarti telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kenapa? Tadi kita katakan bahwa hasil sebuah pemikiran adalah benda. Dan benda adalah makhluk. Kalau seseorang kemudian berkesimpulan bahwa Allah itu benda, maka dia telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maka dikatakan oleh beliau al-Imam Syafi'i, fahuwa musyabbihun. Wa in itma'anna ilal adami sirfi fahuwa mu'attilun. Yang kedua, apabila seseorang dalam rangka berusaha untuk mengenal Allah, kemudian sampai pada kesimpulan bahwa Allah itu enggak ada, fahuwa mu'attilun, maka dia adalah mu'attil. Mu'attil itu artinya seseorang yang menafikan adanya Allah dan sifat-sifatnya. Ateis yang mengatakan Allah itu enggak ada, itu namanya mu'attilun. Atau mereka orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Allah ada zatnya tetapi enggak memiliki sifat-sifat, itu juga disebut mu'attilun. Kenapa? Karena mereka yu'attiluna sifatillah, yanfauna sifatillah. Mereka menafikan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka disebut kelompok mu'attilah, al-mu'attilah, yaitu kelompok Mu'tazilah. Kalau orang yang menafikan adanya Allah, mu'attilah juga, mereka kelompok ateis yang mengatakan bahwa Tuhan alam semesta ini tidak ada yang menciptakannya, tercipta dengan sendirinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu melanjutkan, wa inni ta'ma'anna li mawjudin wa atarafa bil ajzi an idrakihi fahuwa muwahhidun. Apabila dia berkesimpulan, sampai pada kesimpulan bahwa Allah itu ada, dan dia merasa bahwa dia tidak mampu untuk mengetahui hakikatnya, fahuwa muwahhidun, maka dia orang yang mentauhidkan Allah. Maka dia orang yang beriman, dia orang yang mentauhidkan Allah. Dalam usaha untuk mengenal Allah, dia berkesimpulan, oh Allah itu ada. Allah itu ada. Tetapi saya tidak mampu untuk mengetahui hakikatnya, karena Allah adanya itu bukan berupa benda, bukan berupa jisim, tidak serupa dengan makhluk, maka saya tidak bisa mengetahui hakikatnya. Maka orang yang seperti inilah disebut muwahhid, dia yang beriman, dia yang dalam kebenaran, dia yang dalam kebenaran, alal haq, yaitu ketika seseorang menyimpulkan Allah itu ada, tidak serupa dengan makhluknya, dan dia merasa bahwa dia tidak mampu untuk mengetahui hakikat Allah. Ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq afdal al-awliya, afdal awliya'il bashar. Beliau adalah wali termulia secara keseluruhan, wali-wali seluruhnya, mulai dari aulia pada zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ila yaumil qiyamah, tidak ada yang mencapai derajat setinggi Sayyiduna Abu Bakar. Sayyiduna Abu Bakar adalah orang yang termulia setelah al-anbiya, setelah para nabi. Apa yang beliau katakan tentang ma'rifah, tentang ma'rifatullah, tentang tauhid? Beliau mengatakan al-ajzu an darakil idraki idraku wal bahthu an dhatihi
kufrun wa isyraku. Al-ajzu an darakil idraku, merasa lemah dari mengetahui hakikat Allah, itulah idrak, itulah iman, itulah keimanan. Ketika seseorang itu merasa tidak mampu, merasa lemah untuk mengenal Allah, merasa lemah dari mengetahui hakikat Allah, sebkulisan, saya ulangi lagi, ketika seseorang merasa tidak mampu untuk mengetahui hakikat Allah, maka itulah keimanan. Wal bahthu an dzatihi kufrun wa isyraku. Sementara membahas-bahasnya, membayang-bayangkan Allah, maka itu adalah sebuah kekufuran dan kesyirikan. Kenapa? Karena ketika seseorang membayangkan Allah, maka dia telah menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan dia akan beribadah kepada selain Allah. Maka itu syirkun, beribadatu ghairillah, beribadah kepada selain Allah adalah sebuah kesyirikan. Kalau seseorang sampai membayangkan Allah, maka dia akan jatuh kepada kesyirikan, jatuh pada ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang terjadi pada kelompok Wahabi, pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, Sayyiduna Abu Bakar mengatakan hal yang seperti itu. Maka kita harus mengikuti beliau dalam hal ini, dalam hal persoalan ma'rifah ini. Hadirin rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Ahmadur Rifai radhiyallahu anhu, pendiri Thariqah Rifaiyah, Sultanul Auliya, beliau memperoleh derajat wali, kewalian yang sangat tinggi, rajanya para wali di masanya. Beliau mencapai derajat Al-Qutbu Al-Ghawth. Ini adalah derajat kewalian yang sangat tinggi. Bahkan beliau sebenarnya mendapatkan derajat ini sebelum Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena beliau semasa. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Syekh Ahmad Ar-Rifai itu satu masa. Hanya saja yang satu berada di di Baghdad, yang satu di daerah lain dari Baghdad, selatan Baghdad. Ini keduanya berada satu masa, sama-sama di Irak. Hanya saja dikatakan bahwa Al-Imam Ahmad Ar-Rifai mencapai derajat Al-Qutbul Ghawth, memperoleh derajat ini lebih dulu daripada Al-Imam atau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Hanya saja kemudian ini diambil setelah Syekh Ahmad Ar-Rifai, kemudian diambil Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Setelah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wafat, kemudian kembali kepada Syekh Ahmad Ar-Rifai. Karena dalam satu masa yang mencapai atau yang dapat gelar sebagai Sultanul Auliya Al-Qutbul Ghawth itu hanya satu. Sehingga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian baru Syekh Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tinggi derajatnya dari sisi kewalian. Apa yang beliau katakan tentang ma'rifah, tentang ma'rifatullah, tentang mengenal Allah? Beliau mengatakan ghayatul ma'rifati billahi al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makan. Ghayatul ma'rifah, puncak dari ma'rifah
Apa artinya puncak? Puncak itu ya nggak ada lagi atasnya, itu namanya puncak. Kalau masih bisa naik lagi, itu belum puncak. Karena itu kalau sudah sampai puncak, biasanya turun lagi, nggak bisa naik, nggak bisa naik. Kenapa? Karena ini sudah titik akhir, sudah titik tertinggi. Nah, sudah titik tertinggi. Ketika seseorang naik ke atas gunung sampai ke puncak, maka dia nggak bisa naik lagi, dia harus turun. Nah, beliau mengatakan bahwa puncak dari ma'rifat, ghayatul ma'rifati billah. Ketika dikatakan ini puncak ma'rifat kepada Allah, artinya ini adalah ma'rifatnya para nabi kepada Allah. Ini adalah ma'rifatnya para malaikat kepada Allah. Ini adalah ma'rifatnya para aulia kepada Allah. Apa itu puncak ma'rifat itu? Al-Imam Ahmad Ar-Rifai mengatakan al-iqanu. Al-iqan artinya al-i'tiqad al-jazim, keyakinan yang mantap tanpa ragu. Keyakinan yang mantap tanpa ada keraguan bahwasanya Allah itu ada bila kaifin, dengan tanpa kaif. Dengan tanpa kaif. Apa kaif itu? Kullu ma kana min sifatil makhluqin. Nah, setiap sifat makhluk itu namanya kaif. Karena itu nggak boleh ditanya kaif Allah, nggak bisa. Kenapa? Karena jawaban dari kaifa adalah sifat makhluk. Nah, kaifiyah adalah maknanya dalam ilmu tauhid, artinya adalah sifat makhluk. Ketika seseorang itu telah meyakini tanpa ada keraguan bahwa Allah itu ada, tanpa bersifatan dengan sifat makhluk, maka dia telah mengenal Allah dengan pengenalan yang sudah puncak. Gak ada yang lebih tinggi dari itu. Sifat-sifat makhluk, kaifiyah, al-kaif, jumlahnya banyak. Kalau dikelompokkan sifat-sifat makhluk yang disebut dengan kaif itu ada 40. Ada 40. Kalau diuraikan, dirinci, maka sangat banyak sekali sifat makhluk. Tetapi jika dikelompokkan, maka ada 40-an. Di antaranya at-taghayyur, berubah. Bahkan at-taghayyur akbaru alamatil hudus. Berubah adalah tanda terbesar dari makhluk, dari sesuatu, bahwa sesuatu itu berpermulaan. Makhluk, hadis, berubah. Semua makhluk pasti berubah. Nggak ada makhluk yang nggak berubah. Nah, kalau kita mengatakan kamu kok nggak berubah ya, misalnya, itu maksudnya bukan nggak berubah sama sekali. Kamu nggak berubah. Dulu kayak begini, sekarang begini juga. Masih tetap muda atau masih tetap tua. Nah, awet tua dan seterusnya. Nggak berubah. Apa betul-betul nggak berubah? Berubah. Nggak ada sesuatu yang nggak berubah. Di alam semesta ini makhluk itu tanda terbesarnya adalah berubah. Hanya saja perubahannya sedikit. Perubahannya pelan. Nah, nggak terlihat ada perubahan yang mencolok. Beda dengan kamu dulu, kamu masih umur 30 tahun kok kayak kakek-kakek ya misalnya. Ini namanya perubahannya terlalu cepat. Nah, terlalu cepat. Masih umur 30 kayak kakek-kakek. Nah, ini apa namanya, perubahannya terlihat. Tapi perubahan itu pasti. Karena makhluk, namanya makhluk itu diciptakan, dulunya nggak ada, kemudian ada, itu sudah berubah. Sehingga nggak ada makhluk yang nggak berubah. Nah, karena itu jika melihat makhluk berubah, jangan heran, jangan heran. Termasuk berubah apa saja.
Berubah dalam hal apa saja. Jangan kecewa ketika ada perubahan. Kenapa? Karena memang kita adalah makhluk. Bahkan perubahan itu bisa terjadi dalam hitungan detik. Terutama perubahan hati. Karena hati yusammal qalb qalban likasrati taqallubihi. Bisa berbolak-balik, berubah-ubah dalam setiap detik. Itu sesuatu yang wajar dan biasa karena itu adalah makhluk. Seperti taghayyur. Seperti memiliki bentuk, itu kaif. Memiliki ukuran, itu kaif. Memiliki warna, itu kaif. Hitam, putih. Kamu lihat makhluk ini, semuanya memiliki warna kan? Mana makhluk yang gak memiliki warna? Semuanya ada warnanya. Ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang merah. Lihat kopiah saja beda-beda. Ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang putih. Makhluk semuanya. Pepohonan itu hijau misalnya. Langit biru. Maksudnya yang terlihat oleh pandangan mata kita. Karena langit yang sebenarnya bukan yang biru itu. Yang terlihat oleh pandangan mata kita. Pasti memiliki warna. Sifat makhluk memiliki rasa. Ada rasanya. Entah itu kecut, entah itu masam. Sama kecut masam, entah itu manis, entah itu asin. Itu pasti ada rasanya. Setiap atau makhluk memiliki itu sifat makhluk namanya kaif. Berada pada tempat. Itu juga kaif. Semua makhluk pasti berada pada tempat. Artinya dia memenuhi ruangan kosong tertentu. Yang di situ tidak ada selain dia. Itu namanya bertempat. Kita semuanya makhluk, kita semuanya bertempat. Saya bertempat di sini, menempati ruangan kosong yang ada di sini. Kalian menempati ruangan kosong yang ada di sana, di masing-masing di mana kalian berada. Semua pasti bertempat, semua makhluk pasti bertempat. Sifat makhluk yang lainnya adalah berada pada arah. Semua makhluk ada kalanya di depan, ada kalanya di belakang, ada kalanya di kanan, ada kalanya di kiri, ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Semuanya pasti berada pada arah tertentu. Ini diantara dari 40 sifat jenis sifat makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada bila kaif dengan tanpa disifati dengan sifat makhluk. Maka nggak boleh dikatakan Allah berubah. Nggak boleh dikatakan Allah itu warnanya putih, hitam, kuning dan seterusnya. Tidak boleh dikatakan Allah itu memiliki bentuk lonjong, panjang, persegi panjang, bulat telur dan sebagainya. Nggak boleh dikatakan Allah itu berukuran besar, kecil, sedang dan seterusnya. Tidak boleh dikatakan Allah itu tinggi, pendek, memiliki ukuran. Tidak boleh dikatakan Allah itu rasanya pahit, rasanya manis atau asam. Tidak boleh dikatakan Allah itu memiliki warna. Tidak boleh dikatakan Allah itu bertempat pada suatu tempat. Tidak boleh dikatakan Allah berada pada arah tertentu, atas, bawah, dan seterusnya. Kenapa? Karena semuanya itu adalah kaif. Al-Imam Ahmad Ar-Rifai menegaskan puncak dari makrifat kepada Allah, puncak dari pengenalan seseorang kepada Allah apabila dia telah meyakini tanpa ragu Allah itu ada tanpa disifati dengan sifat makhluk. Sehingga Allah tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dikhayalkan. Karena tidak bersifatan dengan sifat makhluk. Bila kaifin wala makan. Allah
ada tidak disifati dengan sifat makhluk, wala makan, dan ada tanpa tempat. Tidak berada pada tempat tertentu. Meskipun berada pada tempat ini juga termasuk apa? Kaif. Di sini untuk menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, tidak berada pada tempat tertentu. Karena banyaknya orang. Demikian pengajian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Pada dasarnya pengajian hari ini adalah tentang bahwa kewajiban pertama bagi setiap mukallaf adalah ma'rifatullah. Apa yang kita jelaskan tentang ma'rifatullah akan kita perdalam dalam pelajaran-pelajaran berikutnya. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.